Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, thalathun man kunna fihi wuqiya syuhha nafsihi, man adda zakata wa qara dhaifa wa a'ta fin naibati. Hadisun hasan rawahu At-Tabrani. Sampai pada huruf tha. Hadis yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, thalathun, ada tiga hal, tiga perkara. Man kunna, seseorang yang ada di dalamnya itu man, tiga man kunna, seseorang kunna yang ada itu tiga hal fi di dalamnya itu man, wuqiya, maka akan dijaga syuhha nafsihi, kekikiran dirinya, kepelitan dirinya. Berarti dia enggak menjadi orang yang pelit. Dijaga dari apa? Sifat kikir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berarti orangnya itu suka apa? Memberi. Apa yang pertama? Man adda zakah, orang yang menunaikan zakat. Orang yang menunaikan zakat. Ada zakat badan, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Itu yang umum. Sekarang ada lagi namanya zakat apa? Profesi dan lain sebagainya. Zakat dikeluarkan karena hukumnya wajib. Jangan nanti sedekah tapi enggak zakat, keliru. Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Zakat hukumnya wajib. Yang pertama adalah apa? Menunaikan zakat. Kalau zakat fitrah, insya Allah semuanya bisa melakukan, mampu untuk melakukan. Ya, sesuai dengan apa? Syarat wajibnya yang disebutkan dalam kitab fikih. Kalau zakat mal, ya dilihat malnya dari apa? Dari usaha atau dari apa itu? Biasanya ada yang dari usaha, ada yang dari perhiasan dan lain sebagainya. Ada yang dari ternak, ya, itu semuanya masuk mal. Oh, ya. Ada berapa amwaluz zakah? Ada berapa? Al-amwal allati tajibu fiha zakah ada berapa? 6 atau 7? Ada 6 ya? Insyaallah. Tunaikan zakat, iya, penting. Kemudian yang kedua, waqarad dhaif, dan apa? Memuliakan tamu. Kalau ada tamu dimuliakan. Gimana memuliakan tamu itu? Yo disuguhi keimangan, disambut dengan baik. Paham ya? Ahlan, masya Allah. Kemudian ya biasalah seumumnya gimana kita apa kalau ada tamu ya disambut. Wah, masya Allah, itu luar biasa ya. Kasih makan, wah luar biasa. Itu berarti orang-orang yang seperti itu nggak ada sifat pelit. Ya, orang kalau suka nyambut tamu, suka apa? Menghormati tamu, itu berarti nggak ada sifat pelit. Dihindarkan oleh Allah dalam dirinya sifat apa? Pelit. Paham ya? Nah, makanya kalian di sini dikasih contoh, ya, kasih contoh gimana kalau ada tamu. Paham? Ojo menengai, ngerti? Jangan diam. Ya, disambut, dihormati, kasih minuman, kasih makanan, dijamu. Itu termasuk apa? Menghindarkan kita dari apa? Sifat kekikiran, kepelitan. Paham itu? Kemudian yang ketiga, wa atafin naibah. Wa atafin
bin naibah. Memberikan ketika apa? Tertimpa musibah. Ketika terjadi musibah, dia apa? Membantu. Ya. Kalau ada saudara-saudaranya yang sedang tertimpa apa? Musibah, dia mau apa? Menolong, dia mau membantu. Ini insyaallah dihindarkan sama Allah dalam dirinya sifat kegigiran. Paham tuh? Hadisun hasan rawahu at-Tabrani. Ya. Ini adalah termasuk bagian daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunaikan zakat sudah jelas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarad dhaif, menghormati tamu. Ya, menghormati tamu ini sampai jadi apa? Jadi tolak ukur, sampai jadi barometer iman seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Muliakan tamu. Faham tuh? Tamu itu luar biasa. Keistimewaan tamu itu luar. Rumah kok enggak pernah didatangin tamu, rumahnya kurang berkah. Paham ya? Rumahnya kurang apa? Karena dikatakan oleh Nabi, tamu itu datang membawa rezeki, ketika pulang dia bawa apa? Bawa dosa dan bawa musibah. Nanti sama malaikat dilempar ke laut. Paham? Tuan rumahnya misalkan mau sakit, kedatangan tamu, insya Allah bisa sembuh. Ayo tuh, luar biasa. Makanya nanti kalau ketemu teman, ayo mampir. Nah, kayak gitu, paham ya? Walaupun kadang cuma basa-basi. Mungkin mampir tenan bingung iki suku yo apa. Ya, karena dulu pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang ditawarkan oleh Nabi, ayo siapa ini yang bisa menjamu tamu? Sahabat dengan PD-nya, saya Rasulullah. Padahal dia nggak punya apa-apa. Begitu pulang nyampe rumah, tanya kepada istrinya, ada apa? Apa yang bisa disuguhkan untuk menjamu tamu? Nggak ada, nggak punya apa-apa. Loh, ada cuma satu piring. Tinggal satu porsi. Tamunya berapa orang? Ya satu, ya sudah, nggak apa-apa. Kita jamu tamu. Nah, terus gimana nanti? Dia makan, kita nggak makan. Tenang, kita atur strategi. Akhirnya diatur apa? Strategi. Begitu tamunya sudah masuk, disambut, ya. Pas waktunya dikasih apa? Hidangan, ya kan? Lampunya dimatiin. Piring yang ada di tamu ada makanannya. Yang di sohibul bait, tuan rumah nggak ada makanan. Jadi cuma pura-pura. Paham ya? Ayo makan, mari, kludik. Wah, dengar apa? Suara sendok dan piringnya. Ya tamunya makan, kenyang. Sohibul baitnya malam dalam keadaan apa? Kelaparan. Allah, sampai akhirnya turun ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Di antaranya ada ulama yang mengatakan itu ayat terjadi gara-gara sahabat yang menjamu tamu enggak punya apa-apa, tapi lebih mendahulukan orang lain. Paham? Akhirnya sampai turun ayat. Nabi datang, ma fa'ala bik, apa yang kamu lakukan kok sampai Allah Subhanahu wa taala kirim salam? Ada lagi yang mengatakan apa? Ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu waktu puasa, ya kan? Sampai 3 hari, dikatakan sampai 3 hari itu hanya buka pakai apa? Air. Bukanya pakai apa? Begitu mau buka, ada yang datang minta. Paham? Minta. Enggak jadi buka, kasih. Sampai 3 hari. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil banyak riwayat yang menceritakan bahwasanya kalau orang itu mendahulukan orang lain walaupun dia membutuhkan, maka disebutkan dalam Al-Qur'an wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran dirinya, pelitan dirinya, maka dia humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Kon duwe jajan mbok bagi-bagi, beruntung.
Paham? Kiriman gak dipangan dewi, bagi-bagi beruntung. Paham ya? Luar biasa. Inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Masya Allah. Iya. Wa atafin naibah, sudah jelas. Kita apa? Memberi fin naibah. Orang yang sedang kena apa? Musibah ya. Dalam hadis yang lain, malam yahtam bi amril muslim falaysa minna. Siapa orang yang enggak perhatian dengan urusan orang muslim, maka bukan golonganku, kata Nabi, bukan umatku. Ada saudaranya tertimpa musibah, dia kok apa? Diam. Pantas enggak kira-kira? Enggak pantas. Paham ya? Ini untuk menghindari sifat kikir, bantu mereka. Paham tuh? Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi. Kemudian yang kedua ya. Salasun, ada 3 hal juga, man kunna, yang siapa orang, kunna ada itu 3 hal, fi dalam itu orang, awahullahu fi kanafi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya fi kanafi, dalam apa? Naungannya. Paham? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya. Wa nasyara alaihi rahmatahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menebar rahmatnya. Gara-gara 3 hal ini. Selama 3 hal ini masih ada dalam diri seseorang, maka rahmatnya Allah pasti akan apa? Akan terus berlanjut ada. Itu disebut duduk. Paham? Kemudian wa adkhala. Yang pertama, Allahu fi kanafihi ya. Awahullah fi kanafihi. Allah akan apa? Ya. Kemudian wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu, dan Allah akan memasukkan kepada apa? Surganya. 3 hal yang ada pada diri seseorang, maka akan mendapatkan tiga hal. Dilindungi sama Allah dalam naungannya, Allah tebarkan rahmat, Allah masukkan surga. Apa yang pertama? Man idza u'tiya syakara. Orang kalau diberi dia syukur. Paham tuh? Kalau dikasih dia apa? Alhamdulillah, terima kasih. Baik yang ngasih itu Allah atau apa? Manusia. Paham? Karena pemberian Allah itu biasanya lewat manusia. Paham? Ngerti? Terima kasih. Matur suwun. Apa mana? Apa? Thank you, thank you. Ya Allah. Syukur, terima kasih. Karena dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang enggak bisa bersyukur kepada manusia, orang kalau enggak bisa bersyukur kepada manusia, dia enggak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi itu temennya ente ngasih jajan, terima kasih ya. Ngono, iki wis dikai blas gak ono apa. Terima kasih, matur suwun blas gak ono. Paham ya? Wis pokoke mangan ya. Entek wis mari. Mestine apa? Semari mangan ngomong, matur suwun ya, makasih. Lah iso ditongak, muga-muga engko ono maneh. Oh, ngono ah. Iki kiriman dipangan dhewe. Ono sing kaya ngono. Ono. Endi? Kerudungan apa pecian? Pecian. Wah. Ya Allah. Iya. Pangan dhewe. Ya Allah. Gak apa-apa. Wong wae kok punyanya kok. Gak apa-apa kan? Kenapa? Masya Allah. Nah ini ya, ini harus bisa apa? Bersyukur. Kalau dikasih harus bisa apa? Bersyukur. Matur suwun, penting matur suwun ya. Wa idza qadara ghafara. Kalau dia mampu membalas,
disakitin sama orang, didolimin sama orang, dia mampu membalas, ghafara, diampuni, dimaafkan. Paham ya? Dia mampu balas tapi dia nggak mau balas. Dia mampu balas tapi dia nggak mau balas. Nah, ini orang-orang yang seperti ini luar biasa. Kemudian wa idza ghadiba fatara. Kalau dia marah, dia tahan amarahnya. Kalau dia marah, dia tahan amarahnya. Ini 3 hal kalau masih ada pada diri seseorang, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah pasti masih akan ada. Kedamaian, ketentraman akan nampak. Paham tuh? Ya, kemudian apa? Dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sifat-sifat ini semuanya. Ya, bisa jadi orang yang pandai bersyukur. Ya, kalau ada teman yang ngasih, matur suwun, jangan lupa bersyukur. Ya, paham. Penting. Ya. Kemudian selanjutnya hadisun sahih 'indal hakim. Oh, sudah ya. 10 menit. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.